Halo semuanya, balik lagi ke kelas. Kalau aku sih lebih prefer bahagia harmonis bersama. Oke, sebelum mulai kalau sobat bagian Anda sadar nih kayak beda episode ya. Iya, gimana nih kita kayaknya agak effort nih ya kita kali ini Agak beda ya. Oke, jadi kita mau ganti suasana yang baru biar kita tahun baru, suasana baru juga. Iya. Biar kita juga fresh. Betul, supaya sobat lagi juga nggak bosan nonton Betul. kita. Oke. Mungkin biar nggak lama-lama kita langsung bacain kasusnya aja kali ya. Iya, kali ini kita udah ada kasus baru lagi Oke. yang harusnya relate kali ya untuk semua orang. Ketika kamu mengalami banyak kegagalan, segala yang kamu usahakan tidak berjalan sesuai harapan, atau ketika masalah datang bertubi-tubi dan membuatmu lelah dan ingin menyerah, apa yang kamu lakukan? Boleh sertakan cerita pengalamanmu. Oke. Ya, ini sih kayaknya harusnya semua orang pernah ngalamin sih ya. Pastinya ya, setiap orang ini kan bagian dari lika-liku hidup ya. Oke, kalau hidup gak ada masalah dan gak pernah mau nyerah tuh kayak Ada yang aneh. agak bohong ya. Kita langsung baca ke respon yang pertama kali ya. Oke, dari respon yang pertama ada dari Anonim menjawab, yang pertama aku nangis dulu sepuasnya, abis itu biasanya aku rasain dulu sedihnya, tapi gak lama-lama. Biasanya aku proses dulu kayak terima kalau hasilnya itu gak sesuai ekspektasi. Habis itu aku coba bangun lagi. Emang kadang gak semua bisa tercapai atau berjalan sesuai keinginan kita juga. Mungkin kadang sampai capek banget. Tapi lucunya dari pengalamanku sih, Laum punya rencana lain buat kita. Di saat aku capek-capeknya sampai nangis-nangis, ada aja jalan yang dibuka sama Laumu yang bisa buat kita makin kuat, makin terus melangkah ke depan. Obat paling manjur buat kita yang lagi putus asa atau capek sama kita laluin, sebenarnya doa kita, konsistensi, hasilnya gimana ke depannya itu pikiran nanti aja. Yang penting kita udah maksimal di prosesnya, itu menurut aku ya, hehe. Oke, ini bener ya. Benar sih. Dari yang dia bilang di awal, rasain dulu sedihnya. Ini bener banget sih. Ini bagian yang penting harus di highlight ya. Jadi kita tuh selama ini kayaknya ya terlalu sering apa ya, kalau ada masalah lagi sedih tuh kayak jadi kabur, nggak mau. Bener. Aduh kayak enggak, aku nggak boleh Gak kayak boleh dipikirin. Iya, aku nggak jangan dipikirin gitu. iya. Aku ya nggak apa-apa. Wajar sebenarnya kayak nangis, marah, sedih itu kan sebuah respon emosi ya, itu bukan Iya. sebuah hal yang buruk gitu. Wajar untuk sebagai manusia kalau nangis mah aneh ya. Iya. Justru itu harus dikeluarkan gitu. Benar. Mungkin dengan kalau kita lagi sedih, lagi stres banget, nangis tuh bisa ngurangin perasaan itu nggak sih? Bener banget, betul banget. Jadi kalau misalnya udah nangis, biasanya kita jadi lega ya. Iya, Biasanya lega. nangis, lega, lebih lega. Justru itu yang harus dilakukan. Jadi kalau lagi nangis, lagi sedih gitu, jangan ditahan kayak aduh gue gak boleh nangis nih. Terus habis itu kita akhirnya cari pengalihan lain. Kan biasanya seperti itu ya. Kadang aku juga seperti itu gitu ya. Jadi lebih baik kalau lagi sedih ya udah nangis aja, dirasain aja. Kalau lagi marah ya udah dirasain aja gitu emosinya. Nanti baru ya, tapi jangan lama-lama juga ya. Benar, gak boleh sampai kita berlarut-larut juga dalam kesedihan, dalam kesel kayak gitu-gitu kayak boleh kita rasain tapi jangan sampai berlebihan juga. Betul. Cuma bukan artinya kita rasain kayak oh kata Chandler 5 menit gue nangis 5 menit tuh saya langsung kayak nggak bisa lah, kita manusia kan nggak seajaib itu ya. Benar banget. Nggak masalah sih kita rasain dulu rasa keselnya, rasa sedihnya, Betul. rasa sakitnya, nanti baru kita pelan-pelan bangkit lagi. Yang penting sih jangan terlalu parah aja sih. Benar, justru kalau menurut aku, kalau misalnya kita gak rasain emosinya, kita jadi kayak kabur, terus kayak kita kayak lagi sedih nih, akhirnya kayak yaudah aku gak mau sedih, gak boleh sedih, akhirnya kita cari pengalihan, itu bikin kita malah jadi apa ya, berlarut-larut terus sedihnya karena kita gak selesain, kita malah ngadepin sedih itu gitu. Nggak tuntas jadinya. Tuntas jadinya. Kayak belum selesai udah kita alihin lagi, belum selesai udah kita alihin lagi. Malah khawatirnya suatu saat itu bakal meledak malah jadinya. Benar.
karena ketumpuk terus kan. Tuh, itu jadi jatuhnya mendem ya, bukan menyelesaikan ya. Iya. Tuh, oke. Tapi dia juga bilang lucunya dari pengalaman kamu punya rencana lain buat kita. Bener banget. Ini kayak kadang tuh sebenarnya pengennya hasilnya A, tapi hasilnya jadinya B gitu. Iya. Dan kita sedih banget, tapi kalau dipikir-pikir ya Enggak. nggak buruk juga hasilnya gitu sebenarnya. Dan aku yakin sih kamu tuh pasti ada rencana yang terbaik untuk kita. Nggak mungkin lah kamu kayak gue udah amat temenin dia gitu. Iya. Gue urusin yang lain aja, nggak mungkin kamu juga kayak gitu. Benar. Pasti ada rencana yang baik di balik itu. Ya, kita jalanin sekuat tenaga kita dan yaudah kita sisanya kita pasrahin aja sih. Bener sih ya. Mungkin kita gagal di satu bidang, tapi kita akhirnya ternyata terjun di bidang yang gak kita suka gitu misalnya. Dan ternyata kita sukses di bidang itu kan gak ada yang tahu gitu ya. Gak ada yang tahu ya masa depan. Jadi ya bener banget sih kita pasrahin, konsisten doa itu udah paling bener sih. Betul. Aku pernah dengar juga dari siapa ya, entah dari sosmed mana, yang penting itu jangan pernah ninggalin Tuhan. Bener. Kita next kali ya. Iya boleh. Lanjut dari Frank. Yang utama sudah pasti meminta kekuatan dari lawan Miloko. Tetapi selain itu, aku memikirkan semua orang yang support aku. Misalnya orang tua, teman-teman yang menginginkan aku untuk berhasil. Dari situ aku jadikan motivasi untuk terus berjuang. Kalau udah buntu, aku biasanya istirahat bentar, lalu kembali mengerjakan hal tersebut. Oke. Ya bener banget, kita harus pas lagi udah buntu kayak ingat, oh ada yang masih dukung aku gitu. Terus abis itu bener ya kata dia ya, harus istirahat bentar. Bener sih. Kita tuh hidup di lingkungan yang kayak memaksa kita tuh kayak aduh gue harus produktif gitu, harus gerak gitu. Gue gak boleh scroll doang, gak boleh cuma mageran doang, gak boleh. Tapi sebenarnya itu kayak manusiawi kan? Jadi kayak kalau udah capek istirahat bentar lah. Biasa seharian dan ngerjain sesuatu hal malah buntu. Kalau kita nggak healing malah buntu. Makin buntu ya. Buntu makin buntu. Tapi kalau kita healing ya asal jangan jadi seharian tiktokan doang sih ya. Selama kita buat refreshing bentar apa sih, istirahat bentar. Terus kita ini lagi dan balik lagi juga mikirin semua orang yang support. Itu juga bisa kalau gak di support gimana? Agak sedih nih. Ada bilang gue yang ada support kita walaupun gak kelihatan gitu ya. Jadi ya udah percaya. Oke, kita lanjut aja ke next. Dari anonim ada jawab. Awalnya pasti kesel, marah, merasa nggak adil, tapi sering berjalannya waktu sambil berdoa kepada Allah, memohon kekuatan juga pastinya. Lalu sebaik biasanya aku akan lebih memaklumi, menerima keadaan. Kalau semua yang terjadi udah merupakan pengaturan yang terbaik dari Allah buat kita. Mungkin waktunya belum datang atau bahkan ada jalan yang lebih baik daripada yang kita inginkan sekarang. Ini benar sambil berdoa kalau mau minta kekuatan, karena kita kekuatan manusia tuh dikit banget. Bener, baik lagi sih yang 70 dan 30 ya. Betul banget. Kita manusia udah 100%, yang kita pun semua baru 30%. Kalau diakumulasi. Iya. Ada apa sih gitu, kecil banget jadi kita. Iya, jadi kita butuh banget bantuan dari Allah sih. Gak peduli apapun yang kita lakuin sebenarnya. Kita harus balik lagi ke doa, minta kekuatan, karena emang sebenarnya bener ya. Aku biasa kalau lagi kalut gitu coba doa gitu kan, show gitu. Jadi lebih lega, benar, lebih tenang. Ya walaupun enggak yang sampai masalah kelar, sampai aku udah tenang banget, enggak, tapi lebih lega, kayak lebih tenang dikit, lebih kuat juga rasanya bisa ngadepin dikit gitu. Dan aku sih belajar untuk doa dibandingkan aku bilang kayak tolong bantu ini, bantu itu supaya aku bisa ini, bisa itu, dibanding aku doanya kayak gitu. Dia aku doanya malah lebih ngefek kalau aku minta kamu buat temenin. Kayak aku tahu ini masalah kali ini berat dan aku tahu kamu jalan sendirian. Ya aku gak akan minta secara ajaib tiba-tiba masalahnya hilang, ya itu kayak gak mungkin. Makanya aku cuma bisa minta kamu temenin aja gitu. Di setiap langkah aku jangan tinggalin aku sendirian, dan supaya aku tetap kuat gitu. Dan dengan kita percaya, di setiap langkah aku ada kamu kok gitu, kamu tuh temenin di setiap langkah aku kok. Kita secara langsung jadi kuat sih. Jadi setelah aku bisa lebih tenang, terus pas menjalani masalah itu di kehidupan kita sehari-hari juga dengan pikiran yang kayak
nggak apa-apa, gue udah lama kok gitu, gue di backup kok gitu, nggak apa-apa, gue lakuin yang terbaik aja, ya udah sisanya kasih ke kamu yang bekerja aja. Dan itu efek sih. Benar. Meskipun kita nggak bisa lihat cara kerja kamu kayak gimana ya, karena nggak bisa kita pikir juga kan, kayak selalu hasilnya itu di luar dari yang kita pikirin. Bener banget. Kayak lah kok jadi gini ya, cuman ya dengan kita pasrahin semua ke kamu ya nggak mungkin, kita nggak mungkin buruk lah hasilnya. Kamu nggak mungkin kasih kita yang jelek-jelek sih. Betul. Iya, soalnya aku pun juga ada pengalaman dikit ya, walaupun jadi tuh aku kan beda jurusan, kayak aku merasa kok aku terjebak di sini gitu kan, aku kok kayak salah jurusan, walaupun ujung-ujung aku pindah, tapi aku belajar sesuatu juga kok dari jurusan yang lama aku, kok dari pindah dari hubungan internasional ke psikologi kan, jadi dari dulu kayak berasa kayak kok gue salah jurusan sih gitu kan, kenapa jadi kayak gini, tapi dari situ aku juga justru belajar banyak, kayak aku juga belajar apa ya, kalau mau mutusin sesuatu ya berarti harus mutusin kayak dengar kata hati juga. Terus habis itu kayak di jurusan lama pun dapat teman, dapat insight baru, dapat ilmu baru segala macam, dan kayak walaupun emang rugi sih, salah juga sebenarnya, tapi kayak aku juga belajar sesuatu gitu dari situ, maksudnya itu sih kalau aku sendiri. Iya benar sih, karena kayak dari masalah itu pasti kita belajar sesuatu sih. Kalau kita mau ya, kalau kita mau belajar, kalau kita mau melihat sisi positifnya, segala masalah yang kita lalui itu pasti ada manfaatnya untuk kita semua. Betul banget. Jadi ya selama kita nggak putus asa, selama kita nggak nyerah, balik lagi kita doa. Sebenarnya pasti orang tuh udah bosen banget gak sih denger doa. Usho dan kosho. Itu kayak nggak nyelesain, pasti banyak yang bilang kayak gitu, nggak nyelesain, memang nggak langsung selesai lagi. Ya enak banget tuh, kosho udah selesai, kosho terus aja tiap hari. Iya. Maksudnya kayak ya, tapi kan setidaknya kita lebih kuat ya. Lebih dikuatkan. Dan niat sih, niat hati kita ketika kosho itu apa. Kadang mungkin kita bawa hati yang salah, jadi hati kita mengharapkan imbalan. Oh gue kosong berarti gue udah ini nih, udah nyapa lamu, udah ngobrol sama lamu, berarti lamu harusnya bantu gue dong gitu kan. Dengan pikiran yang kayak gitu, dengan mengharapkan imbalan, dengan kita kosong mengharapkan segala sesuatu bisa berjalan sesuai keinginan kita ya, yang kita dapetin hanya kekecewaan pastinya. Betul. Tapi kalau kita kosong bawa hati yang benar-benar pasrah, kita kayak lamu terserah, kamu pikir aku kayak gimana, aku pasrahin, dan kamu pokoknya temenin aku aja di setiap langkah aku. Dengan kita doanya mulai kayak gitu, kita jadi lebih kuat, cara mandang kita jadi berbeda, karena kita melihat masalah sebenarnya kecil, tapi karena kita terlalu apa ya, kita kayak pandangan kita tuh terlalu nggak luas gitu, terlalu sempit, jadi kita ngerasa masalah itu besar. Tapi begitu kita udah mulai minta pertolongan Lamu dan kita minta Lamu temenin kita benar-benar pasrah di setiap langkah kita, aku yakin cara pandang kita terhadap suatu masalah juga akan berubah sih. Bener banget sih, dan kayaknya kalau misalnya ternyata masalah kita hadapin pun juga kayak kok berat ya, kayak buntu banget, kok aku gagal terus, mungkin ya berarti kamu ya pengen kita belajar sesuatu mungkin. Benar, mungkin pengen kita putar arah. Ya, Mungkin kamu kayak mau ngomong gak salah jangan gitu ya, jangan gitu. Capek, kamu udah kayak lewat dari teman-teman dan keluarga kita udah kasih tahu kita jangan gitu, tapi kita masih kekeh. Mungkin kamu kayak oke, kita biar dia putar arah gitu, kita coba tes dia dengan berbagai ujian gitu. Ya mungkin itu pertanda kalau emang suatu hal kita lakuin gak jalan terus, gagal terus, mungkin itu pertanda dari alam semesta. Kalau kayak udah stop gitu, lu coba cari jalan lain gitu. Ya, karena gak selamanya sabar itu sebuah apa ya, solusi sebenarnya. Gak selamanya menunggu dan berusaha sekuat tenaga itu menjadi setiap harus berusaha sih sekuat tenaga. Cuma kayak kalau kita lihat nih kayak ini nggak jalan nih gitu, nggak bisa nih kayaknya. Tapi kalau kita kekeh terus artinya kita yang mata ya. Betul. Nah, mungkin lanjut lagi ke respon selanjutnya kali ya. Oke, ini dari anonim juga. Posisi. Kalau posisi sedang di saat seperti itu, posisi selalu menyanyikan lagu Mukbang Cangca Wosin dan Milor Pada Yingling untuk menenangkan diri. Namun di saat ketakutan melanda, menyanyikan Fumotati seke di dalam hati. Waduh, Berat ya? Luar biasa. Aku aja nggak kepikiran. Aku biasa kalau lagi kalut malah dengerin lagu luar. Iya, K-pop. Aduh, kesebut sih kayak nggak kepikiran dengan lagu ini ya. Iya benar. Mungkin ini bisa jadi cara baru gitu ya. Tips baru. Untuk kita semua mungkin kalau lagi kalut, lagi takut, lagi stres, boleh gak denger lagu Mutati ya, kata dia. Dan sebenarnya kadang lagu
ini sih, aku lebih berasanya kalau dulu pas covid kan nggak boleh ke Viara kan, terus balik lagi ke Viara tuh, udah boleh balik ke Viara tapi cuma boleh sampai siang. Terus pas lagi saat siang, pas malam aku kayak lagi nyanyi milih foto ini, terus tiba-tiba denger banyak orang lagi nyanyi milih foto ini juga, emang rasanya kayak gimana ya, ada satu perasaan yang gak bisa dijelasin gitu loh. Kayak lagu juga ngaruh sih, bener. Lagu itu benar mempengaruhi mood kita. Jadi jadi kita harus hati-hati juga nih, lagi sedih, lagi down, itu lagu apa yang kita dengar itu juga mempengaruhi banget. Bener, kalau udah tahu lagi sedih, lagi ngedown, dengerin lagu galau, lagu Joji. Aduh, makin overthinking. Iya, overthinking gitu kan. Apalagi kalau galaunya karena pasangan. Aduh, dengerin Joji, jangan ya. Kacau deh. Iya, jadi harus hati-hati dalam memilih lagu pas lagi sedih juga ya. Sih. Kalau emang lagi sedih dan mau ngalihin ke lagu, coba cari lagu yang emang lebih nenang, positif, yang happy kali ya, jangan yang malah sedih ya. Mungkin yang sedih boleh, tapi jangannya sampai artinya tuh yang menjerumuskan kita gitu. Benar. Iya sih. Pemilihan lagu penting sih. Penting banget. Playlist itu ternyata penting banget. Jadi Spotify kalau playlist lagunya kalau ada khusus buat sedih gitu ya. Kayak aku sedih. Iya. Kita ganti ya. Kita mungkin usahain dengan yang lebih baik lagi. Lebih positif lah ya. Bukan buat mengalihkan juga, tapi itu mempengaruhi juga. Benar, itu ngaruhin mood sih. Dengan kita sedih dengan lagu sedih malah bikin kita sedih. Terus lagi sedih terus depresi. Waduh, udah jangan. Kita mungkin next kali ya. Respon selanjutnya dari Clarissa A ada menjawab, kalau itu terjadi pada aku akan minta solusi kepada orang tua aku. Setelah itu aku juga berdoa kepada Allah memilihku agar masalah yang aku hadapi cepat berlalu. Ini benar, minta solusi, karena kita ini kadang mungkin kita kadang harus lihat juga sudut pandang dari orang lain atau orang lebih dewasa yang bisa lebih objektif, biar kita tuh misalnya lagi buntu atau lagi jatuh terus, kayak gagal terus, bertubi-tubi, justru kita harus minta solusi nih, ini ada apa nih gitu, ada yang salah gitu kan. Terus juga nggak lupa untuk berdoa ke Allah memilihku juga, biar masalah yang dihadapi cepat berlalu. Mungkin lebih ke kita dikuatkan lah, itu sih sebenarnya penting sih. Benar sih, dan sebenarnya ya selain berdoa ya, selain khusyuk, butuh orang sih. Menurut aku ya, kita butuh orang sih. Benar. Manusia kan bisa makhluk sosial. Iya. Kita ya nggak mungkin nggak bisa hidup sendirian ya. Kalau ya semua bukan sih, kalau benar-benar nggak punya teman, terus kayak nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Emang balik lagi ke khusus sih memang ya, balik lagi cari Allah memilihku. Tapi kalau misalnya kita ada setidaknya satu, atau kita deket sama orang tua kita misalnya, atau kita punya opo atau cece atau dede kita deket, atau senior kita dipelihara, atau kue yang dipelihara, yang bisa percaya benar gitu. Yang kita yakin mulutnya kalau kita curhat gak akan ke Viara tahu tiba-tiba. Iya, pengalaman enggak lah, harusnya enggak ya. Selama kita punya orang yang bisa kita percaya, entah teman, senior, friend, ya boleh sih kita curhat. Sebenarnya ya kadang masalah tuh cuma perlu kita tumpahin ke satu wadah aja tau. Iya. Untuk bikin kita nggak selesai sih misalnya, tapi untuk bikin kita ngerasa lebih tenang. Kayak aku sendiri tuh dari kecil tipe yang mendem, nggak mau cerita karena aku bingung mau ceritanya tuh mesti mulai dari mana, apa yang harus aku ceritain, terus aku jadi males ngomong, terus kayak udah gue nggak cerita gitu. Tapi ternyata malah salah, justru kita harusnya cerita dong, kita harus ngomong. Dan aku pernah coba sekali, akhirnya aku ungkapin semua perasaan aku, cerita ke mama aku, kayak besokannya itu memang masalahnya gak hilang, tapi setidaknya kayak hatinya lebih ringan, lebih lega gitu, lebih tenang jadinya, karena rasanya kayak beban yang aku pikul selama ini tuh hilang setengah gitu, jadi lebih ringan gitu. Aku juga ada sempet kayak mendem banget dari kecil kan, kayak masalahnya aku pendem terus akhirnya aku coba ngomong gitu kan ke papa, sampai nangis kan segala macam, terus besoknya kayak ya udah gitu, kayak rasanya tuh kayak pas lagi di masalah itu tuh bertahun-tahun tuh rasanya aduh kayak gue gak bisa nih keluar dari sini gitu. Kayak gimana sih caranya gitu, pas cerita rasanya lebih lega dan kayak wah, kayak lebih bisa melepaskan masalah itu gitu loh. Dan kalau emang udah buntu banget mungkin boleh cari ke ini ya
profesional ke psikolog. Profesional sih boleh bang. Kayak bukan berarti kita gila loh kalau ke psikolog itu. Kadang kayak stigma di masyarakat kita bilang ke psikolog oh berarti lu gila gitu. Mental lu aneh gitu kan. Sebenarnya enggak. Kayak apalagi ya semenjak pandemi sih aku ngerasa banget semenjak pandemi itu kayak banyak yang berubah kan dalam hidup kita, situasinya banyak yang berubah. Dan untuk kita manusia memang kita makhluk yang gampang beradaptasi, tapi kan nggak semua orang cepet ya beradaptasinya. Dan kalau kita stres, kita pendem kayak nggak bagus tuh kita juga. Jadi kalau emang kita udah di titik kita ngerasa gue nggak kuat gitu, gue mau nyerah gitu kan, ya udah kita boleh banget cari bantuan profesional. Dan aku pernah lihat deh, kan aku khawatir ada juga karena mahal. Tapi ya aku pernah lihat sih ada yang coba pakai kayak BPJS gitu-gitu dan bisa-bisa aja. Dan dengan bantuan profesional kan kita jadi lebih bahayanya kalau kita nggak minta bantuan profesional, takutnya kita self diagnose ya kan. Sebenarnya nggak separah itu, emang gue lagi stres tapi gue nggak sampai di titik kayak depresi, bipolar gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, cuma emang lagi stres aja. Cuman kalau kita nggak minta bantuan profesional kan kita nggak tahu nih kita tuh kenapa. Terus kita tebak-tebak sendiri lewat Google. Kenapa aku susah tidur? Padahal emang Tapi kayak